Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai krisis komunikasi pada perusahaan PT Gojek Indonesia. Adapun nama-nama dari kelompok kami bisa dilihat di layar sebelah sini. Dan materi kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama mengenai profil perusahaan, kemudian analisa masalah krisis komunikasi perusahaan, yang ketiga analisa jenis komunikasi perusahaan, dan keempat cara penyelesaian masalahnya. Baiklah, kita akan lanjut membahas sedikit tentang profil perusahaan. PT Gojek Indonesia sendiri pertama kali didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2010. Kemudian Gojek mengalami beberapa transisi. Pertama pada tahun 2014, aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan agar driver dan penumpang lebih mudah melakukan transaksi. Kemudian 2015, Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Dan yang terakhir sampai sekarang 2016 itu Gojek berkembang di beberapa titik-titik kota besar di Indonesia termasuk di Surakarta. Dan sebagai tambahan informasi, PT Gojek sendiri juga pernah meraih prestasi juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI di Bali. Adapun visi dari Gojek itu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti mengirim dokumen, belanja harian, dengan menggunakan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Dan visinya kita bisa lihat, di sini ada beberapa poin. Dan demikian yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai profil perusahaan PT Gojek Indonesia, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai analisa masalah krisis komunikasi di PT Gojek Indonesia. Turning point in history life atau krisis merupakan titik balik dalam kehidupan yang memberi dampak signifikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan oleh PT Gojek khususnya Driver Service Unit Soloraya dalam menangani krisis penolakan kehadiran Gojek di Soloraya. Baik, untuk selanjutnya dapat kalian lihat di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, teori apologia, komunikasi, serta rencana krisis komunikasi yang di dalamnya terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Baik, selanjutnya saya akan membahas krisis pada PT Gojek Indonesia khususnya DSU Gojek Soloraya dengan pihak kontra yakni Paguyuban Transportasi Konvensional. Dapat kalian lihat pada slide yang ada bahwa Wakil DPRD Solo Umar Hasyim menyatakan selama ini Pemkot menolak keberadaan layanan transportasi berbasis online di Solo. Meski demikian, driver Gojek tetap beroperasi di beberapa lokasi Kota Bengawan. Konflik tersebut berakhir damai di meja makan Balai Kota Surakarta. Walaupun kelanjutan dari konflik ini masih menjadi tanda tanya besar, belum ada kebijakan pasti dari Pemkot Surakarta. Sampai saat ini masih terjadi ketegangan antara Gojek online dengan layanan transportasi konvensional. Di sisi lain, Gojek online di Soloraya berkembang pesat dengan bertambahnya jumlah driver di Soloraya. Oke teman-teman, menurut saya ini sangat menarik untuk diteliti terkait bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia, khususnya DSU Gojek Soloraya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka saya dapat merumuskan permasalahan yang ada seperti bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan oleh PT Gojek DSU Soloraya dalam menanggulangi krisis yang terjadi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait bagaimana PT Gojek Indonesia, khususnya DSU Gojek Soloraya, menangani krisis yang terjadi, serta mampu memberi manfaat untuk dijadikan referensi penelitian yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah metode penelitian ini menggunakan pendekatan dan aplikasi kualifikasi, yakni untuk menaplikasikan fenomena yang tersembunyi. Pendekatan kualifikasi dapat membantu penelitian dalam memahami dan mengurangi suatu fenomena yang dialami oleh subjek secara mendalam, yakni tentang ucapan, perilakuan, tulisan satu individu ataupun kelompok. Yang kedua yaitu subjek. Dalam penelitian ini adalah pimpinan Gojek Soloraya direkrut dengan humas secara pertimbangan direktorat merupakan posisi yang paling strategis, yakni sebagai pengambil kebijakan, dan humas sebagai strategic planning dengan mengolahkan isu yang berkembang publik ini. Selain itu menggunakan aplikasi, yakni pengamatan yang dilakukan secara sengaja serta sistematik terhadap aktivitas individu dan objek. Jadi kami lebih menekankan pada krisis komunikasi, di mana krisis dimaknai sebagai hasil dari dialog antara organisasi ataupun perusahaan dengan publik sebelumnya.
selama ataupun setelah kejadian krisis terjadi, sehingga perlu adanya strategis dialog ataupun tertarik untuk direncanakan untuk minimalkan kerusakan pada citra organisasi. Bentuk dialog yang dilakukan pihak Gojek dengan melakukan kebijakan dan pihak kontrak yang terkait merupakan perwujudan dari apologia teori pada tradisi keduanya yang menyebutkan bahwa pihak perusahaan memfokuskan pada bagaimana juru bicara organisasi. Pihak Gojek dalam konteks ini menanggapi bahwa apa yang terjadi menjadi keresahan pihak kontrak bukan berdasarkan fakta di lapangan bahwa Gojek akan merugikan mereka. Humas kembali menegaskan bahwa keresahan mereka tidak beralasan sebab pihak Gojek justru mengajakkan pihak kontrak bergabung bersama Gojek sebagai wujudkan kepedulian Gojek kepada mereka. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian masalah terhadap DSU Gojek Solo Raya, yang dimana strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh DSU Gojek Solo Raya terhadap penolakan kehadiran Gojek oleh paguyuban ojek pangkalan di Solo, yang dimana akan merasa dirugikan atas kemunculan jasa transportasi online yang tidak lain adalah Gojek. Dan di sini adalah hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan oleh DSU Gojek Solo Raya. Yang pertama adalah strategi klaim baru, di mana krisis yang terjadi pada Gojek Solo Raya menurut observasi merupakan suatu fenomena yang memberikan pelajaran penting bagaimana seorang praktisi public relation merencanakan strategi untuk meredam krisis yang terjadi dan kemudian mengambil alih posisi atas adanya krisis tersebut. Adapun antisipasi konflik yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau Gojek dapat dikatakan dengan berpengalaman dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi di kota-kota besar lainnya sebelum Gojek beroperasi di Solo. Kepedulian ini ditafsir oleh pihak Gojek sebagai upaya anak bangsa untuk mengurangi dan menekankan tingginya adanya pengangguran di Solo Raya. Pengertian-pengertian ini menjadi fakta baru yang perlu dipahami oleh pihak kontrak terkait atas isu dan ketakutan-ketakutan yang berkembang bahwa Gojek akan membunuh ojek konvensional dan perekonomian rakyat kecil. Penelitian dalam hal ini menggarisbawahi apa yang menjadi pendapat dari pihak kontra, di mana kesepahaman yang dilakukan oleh Gojek belum dapat dicerna dengan baik oleh pihak kontra, sehingga ketegangan antara masih terjadi antara pengemudi Gojek online dengan pengemudi ojek pangkalan. Konflik tersebut akan bergulir sebagai terwujudnya ketidakpercayaan oleh pihak kontra dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur. Yang kedua, ada strategi memperkuat klaim baru sebagai respon penolakan. Bahwasanya, jejak pendapat yang dilakukan oleh pihak Gojek belum memberikan perubahan yang berarti, yang mana penolakan dari pihak kontra akan kehadiran Gojek masih terjadi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan melalui pemberitaan di media, ketegangan krisis banyak terjadi di lapangan. Ketegangan itu berupa konflik horizontal yang terjadi antara driver Gojek online dengan beberapa pihak kontra seperti pengguna ojek pangkalan, tukang beca, supir taksi yang kemudian mengusir secara terang-terangan keberadaan driver Gojek online. Strategi yang dilakukan pihak Gojek dalam hal ini adalah memperkuat klaim tersebut sebagai upaya untuk mengidentifikasikan serangan dengan suatu pandangan publik dengan citra positif. Baik, yang ketiga ada strategi menunda penilaian publik sampai bukti disajikan. Pihak kontra dalam hal ini memberikan tanggapan positif berkaitan dengan fakta baru yang ada di lapangan, yang mana mereka juga merasakan bahwa Gojek benar-benar memberi dampak positif. Penyajian bukti yang dilakukan oleh pihak Gojek berdasarkan fakta di lapangan ini menjadi jawaban keresahan dari pihak kontra, dan klaim fakta baru itu telah dibuktikan dengan berbagai layanan yang disajikan oleh pihak Gojek. Klaim ini menjadi titik balik dari Gojek sebagaimana pengertian krisis sebagai turning of point in history life, titik balik dalam kehidupan yang memberi dampak signifikan pasca terjadinya krisis. Yang keempat, ada menjalin transidensi. Pasca meredanya konflik DSU Gojek Solo Raya berkembang pesat, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, banyak warung-warung makan yang menjalin kemitraan dengan Gojek sebagai wujud kerjasama. Selain itu, Gojek telah berkembang di semua lini sebagai manifestasi atau perwujudan ekonomi kreatif dengan berbagai layanan. Dan keberhasilan komunikasi ini menegaskan keberhasilan dari komunikasi krisis yang telah dilakukan pihak perusahaan dengan penerapan teori apologia itu sendiri. Dan selanjutnya, strategi terakhir yang dilakukan pihak Gojek adalah melakukan transidensi, yakni membuat orang menjauh dari hal-hal khusus kepada interpretasi yang lebih abstrak dari serangan reputasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.